Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 9 September tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kita akan bersama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menjadi ciptaan baru. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu memperhatikan jalan hidup kami. Malam hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami semua. Ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami mendapat bagian yang terbaik, dan firman itu mewarnai seluruh hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21. Ayat 18 sampai ayat 22. Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbuah sepanjang waktu adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin punya pengalaman
ataupun pernah melakukan sama seperti yang Yesus lakukan dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika Bapak Ibu mendapati di kebun ataupun di sekitar rumah pohon yang ditanam, yang diharapkan memberi hasil yaitu buah yang baik, tidak kunjung menghasilkan buah, maka Bapak Ibu menebang pohon itu. Karena apa yang diharapkan dari menanam sebuah pohon yang menghasilkan buah adalah buahnya. Bukan hanya sekedar pohonnya yang rindang atau daunnya yang rindang, tetapi juga buah yang dihasilkan. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika Yesus kembali ke kota bersama dengan murid-muridnya, ia merasa lapar. Dan ia mendapati sebuah pohon ara yang rindang yang tidak menghasilkan buahnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengutuk pohon itu, dan pohon itu menjadi kering. Pertanyaan saudara-saudara, mengapa Yesus melakukan tindakan itu? Jelas jika kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Yesus mau menegaskan kepada para murid-muridnya bahwa jikalau kamu adalah orang yang beriman dan tidak bimbang, maka kamu akan terus-menerus menghasilkan buah yang baik dalam hidup. Bukan hanya buah musiman, tetapi sepanjang waktu akan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita ini adalah pohon-pohon yang terbaik. Tetapi apakah sepanjang waktu kita menghasilkan buah yang baik melalui perbuatan-perbuatan kita yang dapat dinikmati oleh orang lain? Atau mungkin kita hanya menghasilkan buah yang baik hanya 2 kali dalam 1 tahun. Hanya ketika mungkin dalam lingkaran Paskah kita berbuat baik kepada orang lain, open house, memberikan hadiah, angpau, ataupun mengundang teman dan anggota persekutuan untuk makan dan minum di rumah. Ataukah mungkin hanya pada saat Natal juga kita melakukannya, dengan harapan ketika kita melakukan pada hari itu dosa-dosa kita dan kesalahan kita kemudian dihapus lunas oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mau tidak hanya pada lingkaran Paskah, lingkaran Natal kita berbuat kebaikan dalam hidup kita, tetapi yang Yesus mau katakan dari tindakannya tadi, sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus menghasilkan buah dalam hidup kita. Bukan hanya buah musiman, tetapi terus-menerus sepanjang waktu, yaitu perbuatan baik kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan juga Yesus katakan, untuk hal-hal yang baik, buah-buah yang baik, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, kamu pasti akan menerimanya. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita kuasa, Tuhan memberikan kepada kita hak istimewa untuk mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan dalam iman percaya kepada kita, yang kemudian kita lakukan sebagai buah-buah yang baik dalam hidup kita untuk dinikmati oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kamu berbuah musiman. Janganlah perbuatan baik kamu sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus hanya 1 kali 2 kali kamu lakukan dalam hidup kamu, tetapi lakukan itu terus-menerus supaya siapapun yang ingin menikmati dapat menikmatinya. Oleh karena itu, berbuahlah sepanjang waktu. Tuhan memberkati. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya
Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati sabdamu, mengingatkan kami sebagai orang percaya, kami tidak boleh bimbang dan kami tidak boleh ragu dalam hidup kami ini. Hendaklah kami terus-menerus menghasilkan buah, yaitu kebaikan-kebaikan di sepanjang hari hidup kami. Tidak hanya pada hari-hari atau bulan-bulan tertentu, tetapi setiap waktu ketika ada orang ingin menikmatinya, mereka pun mendapatinya pada diri kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam hidup kami sering terjebak pada pemikiran-pemikiran bahwa kebaikan-kebaikan sebuah buah iman kami itu hanya boleh dan dapat kami lakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Tetapi firman-Mu malam hari ini mengajarkan kami, ketika Tuhan menghendakinya, ketika orang lain menikmatinya, buah itu ada pada diri kami. Kami berdoa Tuhan, hal itu terjadi dalam keluarga kami, baik sebagai suami, sebagai istri, dan juga anak-anak. Bahwa kebaikan-kebaikan sebagai buah-buah iman selalu ada di tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang menghasilkan dan memberi buah yang baik. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, kami bawa keluarga kami di tangan-Mu rumah tangga kami ini Tuhan, baik hari ini dan hari yang akan datang. Entah kebutuhan hidup, pendidikan, demikian juga kesejahteraan ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, dalam pendidikan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mereka tidak menyerah, dan kami berdoa kiranya Tuhan memberi jalan keluar bagi mereka. Bagi yang sekarang sedang berjuang, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dalam segala lini kehidupan di mana mereka terus-menerus bergerak, kami berdoa Tuhan, kuasa kasih-Mu Engkau nyatakan kepada mereka. Terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia dan yang sedang sakit. Masing-masing kami mengingat keluarga kami, saudara kami sebut di dalam doa kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kira kuasa Tuhan dinyatakan untuk menopang mereka. Dan jika Tuhan berkenan kami percaya, mereka akan disembuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menguatkan dan menopang mereka. Tuhan berdoa untuk warga jemaat yang sedang berada di luar kota, lindungi mereka Tuhan, entah karena pendidikan ataupun oleh karena tugas pekerjaan. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka. Terus berdoa untuk pendidikan yang sekarang berlangsung dari rumah. Terima kasih untuk fasilitas yang boleh digunakan oleh anak atau cucu kami. Dan bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan, kami berdoa, Tuhan nyatakan pengasihan-Mu kepada mereka. Terus berdoa bersama dengan saudara kami yang mengucap syukur dalam hidupnya. Berdoa dengan saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran kepada mereka. Ibu Deborah Tandi, Bapak Paulus Palimbunga, Bapak Yeaban Daso, Bapak Yohanes Dirong, Ibu Esra Natalia, Ibu Selvila, Ibu Meli Pabunga, Ibu Dorce Palondongan, Bapak Hertan Suryati, Kori Risma Simorangkir. Kiranya dengan pertambahan usia ini, mereka semakin dewasa dalam hidupnya dan dewasa dalam iman kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang menyusun perencanaan, baik pembangunan, perjalanan, pendidikan, usaha. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus berkenan, jika Tuhan berkenan kami percaya semuanya akan terjadi. Teruslah Tuhan memberkati kami semua. Di tengah-tengah perjuangan bersama di tengah pandemi COVID-19 ini. Lindungi kami Tuhan ketika kami harus beraktivitas, di mana aktivitas itu tidak bisa lagi kami hindari. Biarlah standar protokoler menjadi cara yang paling aman bagi kami untuk tetap hidup di tengah pandemik ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara kami yang mempersiapkan renungan ini. Kiranya mereka tetap setia melayani-Mu Tuhan. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami, jauhlah kami dari berbagai malapetaka. Ini doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rehat renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 9 September tahun 2020. Tuhan memberkati.